Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, dan hari ini kita sudah masuk ke dalam Injil Lukas. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal 1 ayat 1-4. Judul perikop itu adalah pendahuluan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita ini dijelaskan bahwa Lukas menjelaskan tentang alasan mengapa ia menulis Injil Lukas. Di sini Lukas menjelaskan bahwa ada banyak orang, khususnya para saksi mata, yang mungkin sudah memberikan masukan tentang bagaimana kisah Yesus, dan mungkin banyak orang juga yang sudah menulis tentang Kristus, yang memang pada saat itu sedang menjadi tokoh yang sangat fenomenal. Nah, saudara, banyak sarjana kemudian melihat bahwa Lukas ini adalah seorang yang sangat baik dalam analisanya, dalam penulisan kesejarahannya. Dan karena itu, Lukas kemudian menggunakan kemampuannya untuk menuliskan surat Injil ini kepada kita. Nah, Injil ini dituliskan memang berbeda dengan yang lain. Dikatakan di situ bahwa dia mengambil keputusan untuk menyusunnya secara teratur. Artinya dia membukukannya, dia menyusunnya secara kronologis, sehingga kita bisa membacanya dengan jelas. Karena itu kalau kita baca dari Injil Lukas, kita akan melihat bahwa Injil Lukas itu dimulai bukan dari kelahiran Kristus, tapi dia mulai dari pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita membaca ini sangat membantu kita untuk memahami kisah Yesus secara kronologis. Nah, saudara, banyak ahli sarjana berkata bahwa Lukas adalah seorang sejarawan yang sangat baik, dan kemampuannya itu ia gunakan untuk melayani Tuhan, yaitu menuliskan kisah Tuhan Yesus secara berurutan kepada kita. Inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang Kristen, yaitu menggunakan talenta yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Saudara, apapun talenta yang saudara miliki, mari gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagi saudara yang pandai bermain musik, saudara mungkin bisa memainkan musik, melayani Tuhan dengan bermain musik. Saudara yang bisa menyanyi, saudara mungkin bisa bergabung dalam bidang pelayanan praise and worship. Atau saudara yang juga punya kemampuan untuk bercerita, storytelling, saudara mungkin bisa menggunakan itu untuk bercerita, khususnya kepada anak-anak sekolah minggu dalam pelayanan sekolah minggu. Nah, apapun pelayanan atau karunia yang saudara miliki, saudara bisa menggunakannya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Saudara, ya mungkin saudara berkata, tapi sekarang kebanyakan pelayanan di gereja sudah tidak begitu aktif lagi karena memang masalah pandemi. Tapi mungkin saudara mengetahui ada beberapa teman yang membutuhkan dukungan, ada mungkin yang sakit, ada mungkin kehilangan ekonomi dan sebagainya. Saudara mungkin bisa mengirimkan kata-kata atau kutipan-kutipan Alkitab untuk membangun iman mereka, untuk mendorong mereka, sehingga mereka pun dapat terbangun iman mereka. Saudara, apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama kita, mari kita manfaatkan itu dengan baik, sehingga semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita tidak terbuang percuma, tapi dapat digunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah melayani Tuhan dengan talenta yang saudara miliki? Marilah kita mengambil waktu mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk dapat melayani Tuhan dengan talenta saudara. Berdoa juga agar Tuhan dapat memberikan saudara kesempatan, mampu melihat peluang untuk saudara dapat memanfaatkan kemampuan-kemampuan saudara untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama.
Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk melayani Tuhan dan keberanian untuk menggunakan talenta saudara untuk melayani Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan karunia-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami ada begitu banyak talenta, banyak kemampuan yang bisa kami gunakan untuk melayani Engkau. Ajar kami Bapa supaya kami bisa menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh aktivitas kami dari pagi ini sampai malam nanti, biar semua yang kami kerjakan itu mempermuliakan nama-Mu saja. Ajar kami untuk terus percaya, berharap, dan bersandar hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.